kehidupan kita nanti. Oke, berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Oke, baik, untuk memrefleksikan pikiran dan tenaga, karena tadi sudah capek mungkin pembelajaran ketika jam pertama jam 4, Bang akan coba untuk memberikan ice breaking dulu ya. Jadi arahannya begini. Ketika Bapak bilang tepuk tangan sekali, tepuk tangan sekali, silakan anak-anak maju ke depan. Kalau tepuk tangan 2 kali, itu mundur ke 2 kali ke belakang. Ya, bisa berdiri? Berdiri. Silakan berdiri. Kalau begini kan tidak bisa ya. Ya, ke depan boleh, ke depan. Untuk merefleksikan otot-otot yang tegang. Baik, untuk konsentrasi dia. Kalau mulai ya. Ingat, kalau tepuk tangan sekali, maju. Kalau tepuk tangan 2 kali, mundur. Nah, ya, mundur. Itu aja. Halo kan? Halo. Oke, baik, kita mulai. Samping kiri. Ah, berarti sudah bisa fokus kan? Soalnya ketika Abang tepuk tangan 3 kali bingung kan? Gitu kan? Ya, 4 kali ke kanan. Oke, mulai ulang ya. Nah, baik, tepuk tangan kita semua. Hari ini Bapak akan lanjutkan itu mengenai kesusastraan Bali. Itu bagian prosa mengenai kesusastraan Bali. Bagian prosanya yaitu cerpen. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak bisa diharapkan mampu menganalisis sebuah cerpen yang berbahasa Bali. Nah, apa fungsinya? Nah, dalam cerpen itu nanti akan ada amanat-amanat. Amanat dalam cerpen itulah yang akan bermanfaat pada kehidupan kita. Oke, untuk bisa merefleksikan diri kita. Itu tujuannya. Jadi misalnya Rana bisa menggambarkan apa yang dilakukan oleh tokoh dalam cerpen itu. Kalau itu baik, bisa ditiru untuk melaksanakan kehidupan sekarang ini. Tapi kalau tidak, ya bisa dijadikan pedoman supaya saya kedepannya tidak seperti ini. Itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah Bapak berikan. Sekarang untuk menunjang pembelajaran agar lebih baik gitu. Kita harus membentuk yang namanya kesepakatan kelas ya. Ya, siapa yang mau mengusulkan kita kesepakatannya? Yang pertama harus apa? Oke, dia coba apa? HP di silent. HP silent. Kemudian ya terus apa? Oke, silakan. Aktif di kelas. Aktif, boleh. Aktif di kelas. Aktifnya harus positif ya. Terus selanjutnya ada lagi? Aktif di kelas. Ya, ada lagi kenapa? Menjadikan kelas suasana menjadi ceria. Oh, yes. Menjadikan kelas agar ceria. Menjadikan kelas ceria. Ada lagi? Sudah. Ya, nanti akan Bapak berikan diskusi. Jadi bisa Pak usulkan lagi satu diskusinya tertib. Ya baik, kesepakatannya seperti ini. Anda bisa baca dalam hati. Untuk selanjutnya Bapak akan mulai pada kegiatan pembelajaran sekarang. Baik, anak. Untuk pertemuan sekarang Bapak akan memberikan pembelajaran berbasis kolaborasi. Dan nanti silakan membentuk kelompok dan berdiskusi di sana. Nah, hal-hal yang anak diskusikan. Nah, kemarin Bapak sudah memberikan anak instruksi untuk membawa sebuah cerpen yang berbahasa Bali. Nah, terus apa yang dicari sana? Yang pertama adalah cari unsur intrinsik. Yang satu unsur intrinsik.
intrinsik. Yang kedua adalah dari beberapa tokoh, dari beberapa tokoh dalam cerpen tersebut, tokoh siapa yang tingkah lakunya harus ditiru. Mengapa? Nanti ini boleh dipilih salah satu tokoh saja nih. Misalnya dalam cerpen itu tokohnya Dio. Ya, dari segi karakter penokohannya, mungkin Dio berlakunya sangat baik. Ini luas nih. Baiknya apa? Rajin menabung juga baik. Ya, rajin juga baik. Ya. Nanti itu kita cari alasannya mengapa. Kenapa harus memilih tokoh itu? Oke. Bisa mengerti? Bisa. Baik, kalau bisa sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok ini. Nah, sebenarnya boleh. Ya boleh. Yang penting tidak tahu. Nah, silakan. Buku besar kan? Kemana itu? Kalau sudah selesai. Apa yang dibuat dari mana? Kalau masih di sana, salah kurang. Kayaknya kan ada bismillah. Dan nomor 1 sudah berapa? Sekarang nomor 1 kan gue pasti. Nomor 1 pasti sebuah buat kan di rumah. Sekarang nomor 2. Sudah sampai mana? Seharusnya nomor 1 sudah kan? Sudah ya, ini kan tinggal nanti disampaikan. Terus nomor 2-nya? Oke, sudah. Contohnya siapa yang sudah lakukan? Apa kira namanya? Kenapa? Apa mengidolakan nama itu? Gini, go. Terus ada orang baik di sana. Karena sudah waktu Pak akan langsung bahas saja apa yang sudah Anda kerjakan dan diskusikan. Siapa kelompoknya yang mau maju merawat? Coba rekan-rekan ini, semuanya ini. Ya silakan. Boleh perwakilan maju ke depan. Ya biar semangat. Silakan kasih tepuk tangan. Patokannya dengan pertanyaannya ya. Cerminnya kan ada unsur intrinsik. Dari unsur intrinsik dulu silakan dibacakan. Bacakan ceritanya. Ya. Ceritanya nggak ada. Apa apa? Langsung unsur intrinsik. Unsur intrinsik alur mundur karena dipegang dari tayang pengalamannya juga zaman dipindah. Terus Penokohan perilaku dipegang veteran penuh semangat dan berjuang hebat. Tokoh
kita harus hormat dan menjaga bumi supaya tidak kena penjajahan lagi. Oke, terus nomor 2, tokoh siapa dalam cerpen tersebut yang harus ditiru? Mengapa? Tokoh sane patut ditiru ipekah veteran karena ipekah ngelah semangat sane tusing tayang geger untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Ini meniru tokoh Ipekah karena dia seorang pejuang gitu. Kalau sebagai generasi muda, apa yang harus diperjuangkan sekarang ini? Kan tidak harus berperang kan? Kalau Ipekah dulu berperang. Kalau sekarang? Kita sebagai murid atau siswa kita harus belajar bergiat. Oke, belajar bergiat, terus rajin mengerjakan tugas. rajin mengerjakan tugas. Hormat Kepada guru dan semuanya. dan semuanya. Oke, baik, berikan kebenaran. Ya baik, biar ada perwakilan coba. Silakan. Perwakilannya maju. Ya, silakan. Ganti cepat. Oke. Ya, langsung depan. Di depan, di depan. Depan, ya, bacakan. Ya. Oke, berarti coba, ya. Unsur itu sih. Tema cerpen puniki ingin kehidupan sosial masyarakat. Karena review cerpen puniki ceritanya kehidupan masyarakat di desa. Lalu cerpen puniki nangger alun. Ceritanya mulai pertama anaknya mati matulung karena lakar ada perkara puniko. Lantas cerita yang sampai memanggil aneh burung di pengumuman sampai Tayang kali pertama anak yang berdulung karena lakar ada upaya politik. Lantas dari tayang jawabnya memang aneh benar pengumahan kerabat deh tugas liu anak yang berdulungan. Lantas dari tayang nilu Suan Dewi ambyuk dugase membakti ke Balai Agung. Latar cerpen ring paon ajak ke tiang ke paon apang johan bukan keramo ane berdolongan ring Balai Agung lu duduk yang to lu Suan Dewi setate nyale arti juga se membakti ke Balai Agung supaya sumber sekali raja dan ratu kewales sengkala yang pingsan sing ada angin sing ada hujan berkejam acarane ane susun tapi dikasih payu acara pepragatane jadi acara ngurus anak keleng sing dawak sakit nih. Metengnya tiang belat masih mendakon ken mbok Darmi tinggalin tiang ia sumber renangan apa deh. Rokok dan penampungan cerpen. Di gede Darmi ke anak bagus jemet tur sugih. Wina nyen sing nawang igede anak bagus jemet tur sugih. Nilu Suan Dewi anak jegek tur solane adung teken kejegekane. Patu masih Nilu Suan Dewi anak jegek tur solane adung teken kejegekane. Itu masih dia sugih nyen anaknya mani ane susing demen teken kudane. Bapaknya jadi Darmi ke Bares sukses sugih. Ya, baik, lanjut ke nomor 2.
pertanyaannya. Tokohnya siapa yang harus ditiru? Sekarang ya, Tokoh cerita yang tingkat lagunya patut ditiru. Bapaknya Igledar ikut karena Bares sukses suki mengejar pada anggap arti di tengah anaknya mentulungan dan sabar meskipun partanya di sisi. Ya baik, terima kasih sudah menyampaikannya. Kalian kita berikan tepuk tangan. Untuk diskusinya sudah Bapak amati ya, sudah amati Bapak keliling. Diskusinya dari beberapa kelompok sudah sangat bagus. Bapak akan apresiasi. Nah, untuk selanjutnya karena kita berhubungan dengan waktu juga dalam pembelajaran, untuk waktu diskusi dan pemaparannya Bapak cukupkan. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, baik anak, untuk kegiatan penutupan itu Bapak ingin melihat sejauh mana anak sudah mempelajari pembelajaran kita hari ini, atau apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Sudah dapat refleksi pembelajaran. Mungkin siapa yang bisa memberikan refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Tri, coba berdiri ya. Pada hari ini saya belajar bahasa Bali tentang cerpen. Dalam cerpen tersebut saya mempelajari tentang unsur intrinsik dan karakter penokohan yang patut ditiru yang ada di dalam cerpen tersebut. Dan saya juga belajar berdiskusi dengan teman-teman untuk saling memberikan pendapat. Sekian, terima kasih. Oke, baik, benar. Ya, benar sekali apa yang sudah anak pelajari. Mungkin sebelum ketika pembelajaran, sebelum kegiatan pembelajaran sudah memberikan materinya. Anak sudah juga dapat berdiskusi ketika daring. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini memang benar seperti apa yang disampaikan oleh Tri. Kita pelajari tentang cerpen. Nah, dalam cerpen itu memuat tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk melatih rasa empati kita, rasa ketika saya menjadi dia, kira-kira pada saat saya membuat seperti ini. Jadi itu sudah anak-anak praktekkan hari ini. Jadi sudah bagus. Baik, Bapak ingin mengetahui, mungkin ada perwakilan kelompoknya sudah membuat emoji ya. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan, ataukah tepat, bikin galau atau gimana ya? Jadi itu Bapak bisa jadikan masukan dari Bapak dalam memberikan pembelajaran. Kalau seperti ini modelnya, kalau anak bilang sedih, gitu cemberut, jadi harus mempelajari kita harus kita ubah. Ya. Oke. Baik, silakan. Yang sudah membuat emoji bisa kanan. Oke, 1, 2. Oke, dia bagus, terima kasih. Terus ada lagi? Ada Pak. Baik. Baik, anak itu tadi terkait dengan cerpen. Oke, terima kasih yang sudah memberikan komentar pembelajaran hari ini. Ada beberapa yang menjawab menyenangkan. Terima kasih. Jadi mungkin aplikasi pembelajaran seperti ini bisa Pak terus terapkan nih. Nah, terus mengenai pembelajaran selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang Satwa Bali. Satwa Bali. Jadi boleh anak-anak dari cari kembali di rumah tentang satwa. Satwa ini kan api sih, ngerangki kerikis setelah api. Nah, baik, terkait penugasan. Nah, di sini Bapak memberikan masukan sedikit nih bagi anak-anak yang seperti tadi, ada yang terlambat mengumpulkan tugas, belum membuat dan seperti itu. Nah, pada prosesnya seperti itu, penugasan itu adalah berfungsi untuk melatih diri anak-anak untuk bisa bertanggung jawab. Jadi Bapak memberikan tugas itu bukan berarti jawabannya harus benar, tidak. Jadi paling tidak anak-anak membuat masalah benar dan salah, pesan belakang.
Nah, jadi pelatih merasa bertanggung jawab. Bapak lihat, amati di sini yang putra-putra yang tadi hanya putra saja yang maju. Itu agak terlambat mengumpulkan tugas. Nah, padahal Bapak yakin anak-anak bisa dalam membuat itu. Sama seperti apa tadi Dio ya. Dio ketika di depan dia bisa. Malahan tadi ada yang membukuh, itu bagus-bagus kan bukunya dia? Bagus, padahal bagus ya. Tinggal direkam saja setelah di rumah. Bisa tadi ya? Bagus. Ya, itu sudah bagus. Padahal ada talenta. Tapi tingkatkan kerajinan. Itu Bapak percaya. Ketika anak belum membuat tugas, bukan berarti anak tidak bisa. Tapi kurang melakukan kerajinannya, dia perlu ditingkatkan. Terus rajin. Mengenai penugasan buku, itu dari pertama juga ya, ketika jenis buku. Karena ada permintaan, Pak, bukunya dibebaskan saja. Ya sudah, membebaskan. Kalau Anda perhatikan dari tugas Bapak itu ada yang menggending pupuk hijil ya, daun. Ada yang merekam seperti itu, Bapak berikan nilai. Kenapa begitu? Karena daun itu merupakan sebuah pupuk hijil. Nah, yang seperti itu, Bapak yakin anak-anak bisa. Jadi silakan berusaha terlebih dahulu. Nah, Bapak yakin kalau dari segi menanya pada teman, kelas ini kayaknya baris-baris ya. Baris-baris lah dia. Ya, ketika ditanya gimana cara buat ini pasti diberitahu. Mungkin tidak. Nanti kan baik hati dan tidak sombong ya. Oke. Nah, baik untuk menutup kegiatan pembelajaran. Kalau tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan berdoa. Nah, baik untuk menutup kegiatan. Berdoa menurut kerjaan masing-masing, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas apa yang sudah diberikan pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa bisa diakhiri. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan terakhir kita akhiri dengan peramusan. Om Santi Santi Santi. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan pada aksi nyata saya, yaitu memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Yang pertama itu adalah pada tahap perencanaan. Jadi sebelum saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan sosial emosional, perasaan saya ketika menyusun pembelajaran ini, saya merasa sangat senang dan antusias. Kenapa demikian? Karena pembelajaran ini merupakan pembelajaran pertama saya menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah saya dapatkan pada guru penggerak. Adapun tahapan-tahapan perencanaan sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, yang pertama, saya melakukan kegiatan pra pembelajaran dengan memberikan kuesioner kepada murid untuk dapat memetakan profil belajarnya. Nah, di sini saya melakukan survei seperti itu mengenai memberikan kuesioner kepada murid untuk mengetahui profil belajarnya, apakah visual, auditory, atau kinestetik. Untuk kesiapan pembelajaran KSE, pembelajaran yang bersifat sosial emosional, dalam penerapannya di aksi nyata saya menggunakan teknik STOP yang berisi proses menenangkan diri dan pikiran. Teknik STOP ini saya rencanakan itu pada kegiatan berdoa seperti itu. Kemudian saya juga merencanakan menggunakan ice breaking dalam proses pengelolaan diri
membagi murid menjadi beberapa kelompok untuk keterampilan sosial emosional yang berbasis keterampilan berrelasi. Dalam tahap pelaksanaannya, pada tahapan ini saya mengamati ketika murid belajar mengikuti pembelajaran saya, mereka sangat bersemangat. Nah, jadi penyediaan berbagai konten pembelajaran yang sudah saya siapkan diantaranya yaitu memberikan materi yang berbasis PDF, kemudian ada juga PowerPoint dan berupa video pembelajaran sesuai dengan pemetaan yang sudah saya lakukan. Nah, pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini banyak hal yang saya temui, yaitu mengenai keaktifan siswa dalam pembelajaran menjadi lebih aktif dan mereka menjadi lebih bersemangat. Untuk kegiatan evaluasi, dari proses evaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, nah dalam hal ini saya akan mencoba untuk menyediakan berbagai konten pembelajaran kembali yang sesuai dengan profil belajar murid. Karena saya amati ketika proses pelaksanaan pembelajaran ini, respon murid sangat senang. Nah, pada kegiatan akhir saya mengarahkan beberapa kelompok untuk menyampaikan perasaannya seperti itu. Jadi ada beberapa dominan sudah memberikan tanggapan senang. Jadi mereka sangat senang dan bahagia mengikuti kegiatan pembelajaran seperti ini. Kemudian pembelajaran keterampilan sosial emosional itu sangat membantu murid untuk kembali memfokuskan diri dan memunculkan minat serta sangat antusias dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini dalam proses pembelajaran sosial emosional saya akan tetap juga melakukannya untuk meningkatkan fokus murid untuk belajar. Adapun perbaikan dan harapan yang harus saya lakukan melalui proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah memaksimalkan lagi menyediakan konten-konten pembelajaran yang menarik sesuai dengan profil belajar murid. Kemudian memaksimalkan lagi pembelajaran sosial emosional seperti memvariasikan menggunakan ice breaking. Nah, kemudian adapun harapan, semoga dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional senantiasa dapat membantu mengakomodasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian refleksi pembelajaran sesuai dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Salam dan bahagia. Terima kasih.